Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Turi. Saat ini saya ditemani rekan Bapak Suratno. Ya. Ya, saat ini kami akan berkunjung ke kawasan Noka Village, bertemu langsung dengan developer dan sekaligus tim teknis dari Noka Village. Oke, teman-teman sekalian, mari kita menuju ke lokasi Noka Village. Ya, ini adalah pintu gerbang menuju gate utamanya, di mana Noka Village menerapkan sistem one gate system dengan keamanan atau security 24 jam dilengkapi dengan CCTV. Nah, ini konsepnya di gerbangnya menggunakan konsep yang menarik, yaitu pelangi. Tentu ada maksudnya kenapa kemudian memilih warna-warni. Ya, ini pintu gate dari Noka Village. Nah, kebetulan ini ada Bapak Jiran dan Bapak Irfan selaku developer dan tim teknis. Assalamualaikum Pak Jiran, Pak Irfan. Pak. Ya, mohon maaf nih yang waktunya. Ya. Oke, siap-siap. Silakan cuci tangan dulu biar kita sama-sama sehat. Ya. Siap. Ya, terima kasih. Wah, ini udah menerapkan konsep yang luar biasa nih, service excellent dari Noka Village. Oke, apa kabar Pak Jiran? Baik. Pak Irfan, mau minta waktunya nih, siang hari ini kita pengen menginformasikan kepada rekan-rekan tim marketing dan juga tentunya kepada calon konsumen dari Noka Village, progres apa aja yang sedang saat ini yang ada di Noka Village. Nah, satunya kita pengen lihat progres level pembangunannya, dan kemudian kita lihat juga ini luar biasa, couplingnya juga sudah teridentifikasi dengan baik. Nah, kita pengen lebih jauh nih, bagaimana kemudian calon konsumen ataupun agensi dari tim marketing itu yakin bahwa Noka Village dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi saat ini, masih tetap berprogres ya, memiliki progres yang baik gitu, tentunya tidak terkendala secara langsung dengan adanya wabah saat ini. Baik. Kita sambil jalan Pak, sambil lihat-lihat progresnya. Jadi bisa kita lihat sama-sama dari 39 unit di Noka Village ini sudah sekitar mungkin 46 sampai 50% sudah terjual, dan beberapa unit sudah terbangun juga. Bisa kita lihat di arah utara ada sekitar 9 sampai 10 unit sudah kita bangun, dan beberapa coupling yang tersedia terutama di coupling B ya. Coupling B ini beberapa masih available, bisa teman-teman agent dan agensi pasarkan. Lalu kemudian bangunan-bangunan yang sudah terbangun sekarang levelnya sudah masuk ke proses finishing ya, sebagian besar. Mungkin nanti Pak Irfan sebagai tim teknis yang bisa menjelaskan lebih lanjut tentang progress levelnya. Iya, terima kasih Pak Jiran. Pak Irfan, ini ada beberapa yang sudah ditandain sold out itu ya. Ini sold outan atau emang sudah beneran sold out nih? Ya, jadi yang sudah diberikan identifikasi sold ini adalah betul-betul KP-nya sudah sold. Sudah sold out ya. Wah, luar biasa ini. Oke, ini kelihatannya ada pengunjung ya. Ini konsumen yang survei atau emang yang sudah membeli unit di Noka Village nih, Pak Jiran? Ya, jadi hampir setiap hari di kita ada tamu ya. Tamunya itu kita bisa bagi menjadi 3 ya. Satu, tamu-tamu yang ingin survei lokasi ya, artinya memang sudah ada minat, cuman ingin memastikan lokasinya, kondisi situasinya. Yang kedua, ada juga tamu dari partner ya, partner kita atau relasi kita juga ingin mengkonfirmasi antara iklan dengan kenyataannya. Yang ketiga, ada tamu dari konsumen yang sudah membeli unit, ingin memastikan progresnya. Nah, proses report progres level pembangunan itu kami bagi menjadi 2. Melalui online, yaitu kita kirim video progres secara rutin kepada konsumen yang sudah membeli. Yang kedua juga ada
tinjauan atau monitoring ya secara berkala, dipersilahkan untuk mengambil waktu yang konsumen luangkan, bisa sebulan sekali, bisa 2 minggu sekali gitu, untuk memastikan bahwa progresnya berjalan terus. Gitu. Jadi komunikasi antara tim teknis, marketing dan konsumen, insya Allah kami jaga untuk selalu terjalin komunikasinya dengan baik. Oke. Pak Irfan, ini kita dari teman-teman tuh pengen lebih jauh mengenai progres level yang ada di Noka Village nih. Mungkin Pak Irfan bisa jelasin kepada kita sehingga nanti teman-teman juga bisa melihat secara langsung bahwa Noka Village terus melakukan progresnya di dalam merealisasikan pembangunan di kawasan hunian Noka Village. Oke, terima kasih Pak. Saat ini di Noka Village itu ada total 39 unit coupling yang kita jual, di mana saat ini progres di lapangan sudah 8 unit bangunan sedang dalam proses pembangunan dan 7 unit sedang dalam proses finishing. Dalam artian sedikit lagi itu sudah selesai. mau masuk selesai dan Setelah terima unit ya. Dan untuk di lapangan sendiri kita juga sudah tersedia post security, sudah selesai dibangun, dan untuk infrastruktur juga untuk listrik dari PLN itu sudah masuk ke lokasi kita. PDAM juga pipa sudah terpasang di setiap unit coupling yang sudah kita jualkan. Dan tidak hanya itu, sistem drainase juga sudah selesai. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di lapangan untuk jalan, ini kita memakai paving block. Nah, kenapa kita belum pasang? Karena saat ini progres masih fokus di atas, kita paving block belum dipasang, tetapi ini sudah bisa dilalui oleh mobil. Nah, nantinya setelah bangunan sudah selesai, kita akan menyelesaikan untuk pekerjaan jalan paving block. Giren, ini kan kita sudah lihat progresnya, sudah di coupling sudah ada tandanya. Sekarang progres sudah sampai mana nih? Ya, alhamdulillah seperti yang kita lihat sekarang, progres pembangunan semuanya alhamdulillah secara timeline project kita sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di awal. Jadi progres level itu tingkat akurasinya alhamdulillah mendekati 85%, meskipun belum 100% dari bisnis proses yang sudah kita siapkan. Seperti yang tadi sudah saya ceritakan di awal, dari setiap tahapannya itu kita lalui berdasarkan mensinkronkan dari progres penjualan, dari progres perizinan, dan segalanya ya, termasuk juga daya legalitasnya. Alhamdulillah semuanya udah bisa terlewati nih. Kalau unit sendiri nih, Pak Irfan, ini progres pembangunan udah berapa bulan nih? Untuk progres pembangunan saat ini sudah ada 7 unit yang sedang kita bangun saat ini, sudah memasuki progres finishing. Progres pembangunan saat ini sudah 4 bulan, sudah berjalan 4 bulan. Insya Allah 1 hingga 2 bulan lagi selesai. Sesuai target planning awal berarti ya? Oh iya, Kendalanya? alhamdulillah saat ini belum ada banyak kendala, walaupun ada cuaca, lalu ada kendala teknis di lapangan. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan masalah tersebut tanpa mengganggu progres pekerja. Nah, ini kan sedang ada wabah nih. Nah, ini untuk pengerjaan sendiri ada pending atau masih tetap berprogres? Saat ini statusnya terpending, tapi progres di lapangan kita menempatkan beberapa pekerja dalam satu unit, sehingga saat ini statusnya tetap berproses walaupun status dasarnya terpending. Ini kan cepat sekali Pak Jiran nih. Ya. Mungkin dari pertengahan 2019 ya mulai pembangunan gitu ya. Betul. Ini kan sekarang sudah 7 hampir 8 unit nih sekarang lagi terbangun. 9 unit Pak. Oh, 9 unit. 9 sampai 10. Luar biasa, ini kan progresnya luar biasa nih. Karena dari paling hanya beberapa bulan kita sudah berprogres sampai 9 unit. Nah, ini kira-kira ada kendala teknis nggak dengan lingkungan gitu? Alhamdulillah nih
Jadi sebelum melakukan pekerjaan di lapangan, kita ada koordinasi wilayah, koordinasi lingkungan. Demikian juga kebetulan karena kita putra daerah, partner-partner kita juga putra daerah, artinya memang orang asli sini ya, penduduk asli. Kami mendapatkan support penuh dari warga sekitar, demikian juga dari dinas-dinas terkait, pemerintahan desa, camat, semuanya. Sehingga kalau dari sisi lingkungan, dari sisi gangguan-gangguan, tidak ada gangguan berarti, tidak ada hambatan berarti. Hanya saja mungkin terkendala dengan cuaca dan faktor kondisi wabah ya, COVID ya. Memang tidak dipungkiri semua proyek mengalami perlambatan di sana. Langkah antisipasinya, saya menyambung tadi yang dari pernyataan Pak Irfan. Langkah antisipasi dari kami itu adalah membagi shift pekerja, sehingga satu bangunan tidak perlu dikeroyok terlalu banyak orang. Jadi dibagi beberapa shift jam kerja, tapi terus berprogres gitu. Karena memang walau bagaimanapun, kondisi seperti apapun, karena kita punya amanah besar dari konsumen dan stakeholder, tentu kita harus tetap berprogres meskipun mungkin ada terjadi perlambatan progresnya begitu. Kalau boleh tahu ini tipe berapa ya? Nah, ini yang kita lihat ada 3 unit ya. Ini tipe A1, A2 dan A3. Ini kita sebutnya dengan tipe retasu. Retasu itu artinya itu selada. Jadi memang dulunya di sini kebun selada. Luas tanahnya itu mulai dari 120 sampai 137. Ini beragam 3 unit ini. Oh, ini yang sebentar lagi mau serah terima unit ya? Betul. Nah, luas bangunannya ini minimal 80 karena ada beberapa yang di custom menjadi lebih dari tipe 80. Kalau mengenai luas bangunannya ini, selain bisa di custom luasnya, bisa juga di custom secara denahnya, karena denahnya ini masih memungkinkan untuk direlokasi gitu, apakah posisi dapurnya, posisi tamannya gitu. Nah, ini kan dari lihat skemanya, ini kan sebenarnya kalau saya lihat sesuai dengan konsep syariah sebenarnya. Kenapa kemudian saya lihat di beberapa iklan tapi tidak terbranding nih konsep syariahnya? Itu seperti apa ya sebenarnya konsep skema pembelian unit di Noka Village? Nah, mengenai skema syariah yang memang kita aplikasikan di proyek kita ini, kenapa tidak menjadi objek jual atau nilai jual? Karena buat kami itu syariah itu adalah integritasnya, demikian juga aplikasinya, aplikasi dalam akad, aplikasi dalam pelaksanaan akadnya, pembangunannya, demikian juga ke pribadinya ya. Kami tidak ingin menjadikan syariah itu sebagai objek jualan atau sesuatu yang dijadikan alasan untuk jualan. Tetapi dengan berjualan kita bisa berdakwah melalui muamalah yang didasarkan oleh syariah Islam. Harapan kami itu betul-betul purely kita menawarkan produk, menawarkan sebuah project yang memang diminati karena konsepnya, diminati karena lokasinya, diminati juga karena mungkin pengalaman developer dan portofolionya. Nah, sedangkan syariahnya itu sendiri kami harapkan sih itu menjadi sebuah integrity guaranteed. Jadi kita bisa lihat Pak, antara syariah yang diperjualbelikan ataupun syariah yang memang diaplikasikan. Harapan kami itu, kami ini
berbisnis dengan menyisipkan nilai dakwah, tidak sebaliknya gitu. Jadi artinya ini ada pure bisnis dengan menawarkan kualitas dan keunggulan produk, dan di sisi lain kita menerapkan konsep-konsep syariah di dalam kegiatan maupun akad-akadnya gitu ya. Begitu Pak, insya Allah. Ya, Kang Irwan, ini kan dilihat dari sisi bangunannya juga menarik nih, apalagi dengan progresnya juga begitu cepat nih. Nah, dengan situasi hujan, mungkin ya beberapa sekarang ini musim hujan, itu kendala yang sering dihadapi itu seperti apa sih untuk penyelesaian progres itu? Untuk penyelesaian masalah kendala di lapangan untuk progresnya, alhamdulillah kita bisa memanage hal itu. Misalkan contoh seperti cuaca, sebelum hujan itu saat pagi hari kita sudah menyiapkan list material, sehingga ketika sebelum turun hujan material itu sudah ready on site. Nah, selain itu juga pekerja yang sedang bekerja, sebelum masuk musim hujan kita sudah menyelesaikan progres atap, sehingga ketika turun hujan pekerja itu tetap berprogres di dalam bangunan tanpa terkendala cuaca. Betul. Jadi kalau bisa saya simpulkan, semua konsep ini betul-betul sudah diperhitungkan matang, karena bagaimanapun konsep syariah itu bukan untuk dijadikan sebagai objek dari bisnis ini sendiri, tapi kemudian keseharian kita lah yang kemudian mencerminkan apa yang kita pahami dalam konsep syariah, termasuk bagaimana tadi memanage agar tidak ada yang terzolimi dalam kegiatan ini. Misalnya dari pekerja, material juga sudah ready, dan target-target yang diplanningkan juga ada sesuai targetnya seperti itu ya. Itu luar biasa sekali. Ini jauh berbeda dengan beberapa saat ini yang dikhawatirkan oleh calon pembeli, calon konsumen khususnya, bahwa kekhawatiran dengan membeli unit dengan konsep syariah itu takut sesuatu yang negatif gitu ya. Itu untuk menanggulangi seperti itu bagaimana Pak Jilan? Ya, mungkin sedikit berbagi tips untuk para calon konsumen mengenai pemilihan sebuah pembelian perumahan atau rumah ya. Sebaiknya bisa dilihat hal yang pertama dari sisi legalnya. Jadi pastikan kepemilikan sudah menjadi kepemilikan developer itu sendiri, baik atas nama pribadi atau atas nama perusahaan. Lalu kemudian dipastikan juga mengenai zonasi. Lalu yang berikutnya tolong dipastikan juga mengenai perizinannya, karena memang ini 3 hal ini adalah poin penting untuk terlaksananya sebuah project plan gitu Pak. Nah, ini kan juga menarik ya. Pada satu sisi kan dengan persiapan di awal yang begitu detail nih, termasuk sisi perizinan, legalitas, kemudian lahan, terus koordinasi dengan stakeholder lingkungan sekitar. Ini kan tanda kutip ini membutuhkan sesuatu yang luar biasa nih, effort di awal nih. Nah, itu untuk menanggung seperti ini seperti apa nih? Karena sebagian besar kalau kita bisa lihat ke feedback ke belakang, bahwa konsep syariah itu rata-rata minim modal nih. Ini bagaimana dengan konsep no affiliate nih? Karena perizinan sudah diselesaikan di awal, dan progres juga begitu cepat realisasi, ini sudah mau ke 9 unit, sudah mau finishing. Nah, ini menarik sekali. Apakah kemudian dari mana nih sumber pembiayaannya? Baik, saya sedikit kurang setuju Pak kalau dibilang sebuah project properti apalagi syariah itu minim modal. Saya kira sangat impossible kalau sebuah project tidak dibiayai. Betul Pak. Jadi tentu saja banyak proses Pak yang harus dilalui. Pertama dari akuisisi lahan. Kan? Ya. Nah kemudian alhamdulillah untuk khususnya Noka Village ini proses akuisisi lahan itu tidak terjadi Pak, karena memang lahan milik developer dari awal, dari pertama. Maksudnya memang belum pernah diperjualbelikan sebelumnya. Jadi
lahan ini SHM-nya atas nama tim developer dari semenjak pertama kali kita punya gitu. Jadi artinya itu adalah sudah menjadi sebuah modal tersendiri, Pak. Betul. Oh, jadi memang karena ini salah satu mungkin keunggulan dari Nova Village bahwa lahannya itu memang dari awal sudah dimiliki oleh developer itu sendiri ya. Betul. Itu yang menjadi salah satu modal terbesar. Lalu kemudian mungkin yang namanya capital itu, Pak, kita bisa bangun dari banyak sumber, ya kan? Bisa capital secara SDM, capital secara uang tentunya, ya, secara modal cash. Lalu ada juga secara keahlian. Nah, itu kami gabung semua dalam sebuah konsorsium, Pak. Nah, konsorsium ini menjadikan kekuatan buat kami untuk memulai sebuah proyek dengan kematangan dari semua aspek itu, Pak. Tapi ya tentu saja dalam perjalanannya ada saja satu atau dua hambatan yang memang secara fungsi dan secara tujuannya mungkin itu untuk membuat kami semua dalam sebuah tim konsorsium itu menjadi lebih solid, begitu, Pak. Nah, ini kan menyangkut konsep syariah sendiri nih dengan skema cicil developer seperti itu ya. Ya. Dengan otomatis dengan unit yang sudah mau ready saat ini kira-kira untuk konsumen yang sudah melakukan itu lebih banyak cash atau soft cash selama ini? Untuk persentase penjualan yang terjadi di Nova Village itu alhamdulillah memang kebetulan program yang kami setting kuotanya lebih besar di cash keras dan cash bertahap, Pak. Tapi bukan berarti kita mentiadakan kuota untuk cicilan ke developer dengan termin atau tenor lebih panjang, ya. Tapi kami sendiri memiliki satu planning pembiayaan secara internal tentunya di luar bank itu dengan skema maksimal 5 tahun saja. Kenapa seperti itu? Karena kami juga ada tim verifikator untuk konsumen, ya, di mana kita akan nilai juga dari sisi integritasnya, dari dari kemampuan bayarnya, gitu ya, dan lain-lain. Sehingga kami hanya bisa memberikan sampai 5 tahun saja, Pak, kemampuan kami untuk bisa dicicil oleh konsumen. Nah, itu kan saat ini kan DP 30% kalau kita lihat dari press list harganya ya. Dalam menghadapi saat ini kondisi yang belum kondusif saat ini, menyikapi bagaimana kemudian memfasilitasi nih konsumen yang pengen berinvestasi di Nova Village, yang pada satu sisi mereka juga memiliki kekhawatiran tersendiri untuk keluar dari rumah. Ini bagaimana supportnya dari tim Nova Village? Nah, kebetulan nih di situasi wabah Corona COVID 2019 ini, karena memang kendalanya saat ini orang ingin bertransaksi tapi banyak rasa khawatir untuk datang ke lokasi, ya. Nah, dari pengalaman seperti ini, kami dari tim marketing terutama membuat sebuah program di mana program ini disebut dengan Nova Village Peduli COVID-19. Program ini mengakomodir untuk para calon pembeli yang berasal dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri untuk bisa melakukan survei secara online. Betul. Jadi membeli cukup di rumah saja, bertransaksi cukup di rumah saja. Kita akan support penuh untuk survei online melalui streaming Skype, Zoom, atau melalui Microsoft apa itu namanya, link, ya. Ya, menggunakan semua metode ini, ya. Betul, metode online. Metode online, betul. Demikian pula untuk akadnya, kami sudah memberikan fasilitas untuk akad secara online yang dihadiri dan disaksikan, dibacakan pula akadnya oleh notaris. Jadi nanti secara pengikatan jual belinya secara notariat, ya. Lalu kemudian ada fleksibilitas untuk konsumen di saat sekarang,
bisa melakukan libur cicilan DP selama interval 2 bulan. Jadi totalnya itu 6 bulan, Pak. Jadi kalau misalkan DP-nya itu 30%, DP 30% itu bisa dicicil selama 6 bulan dengan interval bulan pertama masuk minimal 50 juta, bulan keempat baru masuk ke DP kedua. Jadi artinya ada 2 bulan waktu jeda untuk libur. Lalu DP ketiga itu dilakukan di bulan ke-6, sehingga ada waktu jeda kedua di cicilan DP ketiga. Seperti itu, Pak. Jadi kesimpulannya saat ini yang sudah berminat untuk mengambil unit dan sudah bisa memilih unitnya dengan minimum DP 50 juta, kemudian libur 2 bulan, berarti habis lebaran baru bisa cicilan DP yang kedua, begitu ya? Betul. Baru nanti bulan ke-5 dan ke-6 baru mulai cicilan yang ketiga gitu ya? Ya. Nah, ini untuk yang menariknya, bagaimana kemudian kita nih khususnya nih tim supportnya dari Nova Village meyakinkan konsumen untuk melakukan transaksi online ya, sementara ya konsumen belum pernah melihat lokasi gitu ya. Jadi begini, Pak, untuk memberikan garansi akan kecocokan antara unit yang dipilih, lokasi yang dipilih. Kami memberikan fasilitas refundable booking dan refundable down payment selama 1 bulan. Kenapa itu perlu kita berikan? Karena satu, kita paham bahwa survei secara online masih ada kelemahannya mungkin secara emosional belum dapat, Pak. Mungkin nanti pada saatnya konsumen sudah memiliki keleluasaan waktu untuk datang ke lokasi dan misalkan terjadi berubah pikiran untuk di cancel, itu kami kembalikan 100%. Iya, Pak Irfan, ini kan menyangkut dari sisi teknis nih. Kan kalau konsumen belum pernah survei, bagaimana caranya tim teknis meyakinkan bahwa unitnya itu memiliki sesuatu yang pertama garansi tadi disampaikan oleh Pak Jiran, bagaimana bisa menjadikan bahwa garansi bahwa unitnya terbangun, kualitasnya juga sesuai dengan spek yang ditawarkan, dan tentunya progresnya juga nih. Apalagi dengan kondisi seperti ini, dari sisi teknis, kira-kira strateginya seperti apa nih? Ya, untuk strategi teknis untuk tetap meyakinkan konsumen, saat ini kita tetap berprogres. Kualitas material dan pekerja yang kita pekerjakan itu adalah material yang terbaik. Pekerja juga bukan pekerja yang biasa, pekerja yang sudah profesional, sehingga kualitas bangunan sudah terjamin, kerapihannya, kualitas bahannya, dan kualitas daya tahannya. Artinya bahwa kontraktor yang dipekerjakan di sini sudah melalui tahapan screening di awal bahwa ini adalah bagian dari amanah developer yang diberikan kepada kontraktor untuk membangun unit yang akan dijadikan sebagai bagian dari garansi kepada konsumen bahwa unitnya terbangun dengan kualitas yang sudah ditawarkan oleh Nova Village, seperti itu ya? Iya, betul. Oke. Nah, kita lihat ini ke arah selatan ini, Pak ya. Ini kelihatan menarik nih, pada saat ini cuacanya luar biasa cerah. Ini kota Cimahi ya? Betul, sebelah kita bisa lihat ya ke sebelah barat. Sebelah barat ini kita bisa melihat pemandangan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kota baru ya, Padalarang. Kota baru Padalarang, dan sebagian lebih baratnya lagi mungkin ke arah ini ya, ke arah mana itu? Cililin atau ke arah Cianjur seperti itu ya. Lalu kemudian kita bisa lihat juga view sebelah selatan. Selatan tuh lebih cenderung ke kota Cimahi, kota Cimahi dan sebagian Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Nah, untuk sendiri ini ke Cimahi, kira-kira ke kota Cimahi nih berapa menit kalau dari Nova Village dengan kondisi normal? Dengan kondisi normal dari Nova Village menuju titik tengah kota Cimahi yaitu alun-alun Cimahi
kurang lebih jaraknya sekitar 20 km atau berdasarkan waktu sekitar 15 menit. 15 15 menit, 20 menit kurang ya. lebih ya. Nah ini kan juga menarik dengan Noka Milet itu bisa ditempuh dari beberapa jalur nih. Betul. Salah satunya dari pintu tol Padalarang, betul ya? Betul. Kalau dari pintu tol Padalarang sendiri sampai Noka Milet itu kira-kira berapa kilo atau berapa menit ya? Hampir sama tadi dengan titik tengah Cimahi. Jadi exit tol saat ini paling terdekat adalah exit tol Padalarang. Padalarang. Ya. Jadi dari exit tol Padalarang nanti Bapak Ibu bisa memutar ke arah Kota Baru Parahyangan, lalu mengambil jalan ke arah kantor Kabupaten Bandung Barat, kantor pemerintahan. Oh jadi ini juga akan melewati kantor Pemda gitu ya? Betul. Bandung Barat, luar biasa. Nah, Ini kalau kita lihat dari proyeksi kota nih, tata kota. Ini dengar-dengar tuh ada rencana pembangunan gerbang tol baru nih sekitaran yang dekat-dekat ke arah Lembang sini, betul nggak Pak? Nah itu dari sisi rencana tata kota Kabupaten Bandung Barat, kita mendapatkan informasi mengenai rencana pelebaran jalan yang akan dimulai dari interchange Walini ya, yang seperti kita sama-sama tahu bahwa di daerah Walini akan dibangun sebuah kota baru ya bertaraf internasional, dan nanti di situ ada exit tol Cikalong Wetan, di mana Cikalong Wetan ini nanti bisa diakses oleh pengendara yang berasal dari Jabodetabek menuju ke Bandung melalui tol Cikampek, keluar dari exit tol Cikalong Wetan untuk menuju Lembang tidak perlu lagi exit tol di Pasteur. Dari Cikalong Wetan nanti setelah jalannya sudah diperlebar dan sudah dilaksanakan pembangunannya, itu akan nembus di SPN Cisarua, Pak. Waduh, Masya Allah. Kebetulan SPN itu dari Noka Village jaraknya kurang dari 1 kilometer, Pak, cuman 800 meteran. Nah, Jadi menit ya. betul, Pak. Jadi secara akses malah kita mendapatkan traffic yang cukup baik itu ya untuk menuju para pengendara dari Jabodetabek menuju Lembang. Kita tuh akan mendapatkan lalu lintasnya itu. Jadi ini salah satu potensi keunggulan tersendiri ya di luar yang kemudian Noka Village miliki saat ini. Betul. Ya tentunya dengan nanti pertumbuhan kota dan kemudian juga progres level yang sedang dikerjakan dan begitu sesuai dengan target-target yang planning direncanakan, tentunya akan menjadi sesuatu yang luar biasa nih. Dari harga otomatis akan kembali nih dengan harga yang kompetitif nih. Kalau dari press listnya ini kan saat ini masih di kisaran 545 gitu ya. Nah kalau misalkan nanti udah ready nih dengan fasilitas pasosnya sudah terbentuk rapi, kira-kira berapa yang ditawarkan di Noka Village? Ya, jadi secara umum sebuah proyek memang dia akan menjual harga secara emosional tuh sangat menarik sekali karena proyek masih berjalan atau sedang dibangun. Tetapi progresnya jika proyek itu sudah setengah terbangun tentunya akan ada kenaikannya, bergerak itu harga. Lalu kemudian harga, betul, ya. Betul. Lalu kemudian nanti apabila semua infrastruktur sudah terbangun, semua bangunan ready stock terbangun juga, ya tentu harga tidak akan diam di satu harga saja, Pak. Akan terjadi pergerakan harga kembali, di mana untuk tipe terkecil yang saat ini kita jual di 500 jutaan itu akan berada di titik 775 juta gitu. Karena memang kebetulan harga pasarannya seperti itu untuk selevel bangunan yang sama. Ya padahal ya tadi kalau kita lihat emang di sekitaran Cimahi kemudian Cisarua, emang kalau kita lihat emang harganya mau di kisaran 700 ya. Betul. Dengan tipe 2 lantai ya. Betul, Pak. Ya Pak Irfan, ini kan kenapa kemudian tipe ini kan tipe yang tipe Kurobu ya, ini tipe kita ini A8 ya. A8 dan A7 sebelahnya itu udah mendekati finishing akhir gitu ya. Ini tuh di kira-kira berapa sih secara umum 2 kamar mandi seperti itu ya. Ya. Nah kalau kemudian ada keluarga-keluarga yang ya sudah keluarga, bukan lagi keluarga baru nih, butuh kayak tadi saya pengen dong 3 kamar gitu, kira-kira seperti apa nih konsepnya? Kalau misalkan sama custom misalkan boleh nggak sih saya buatin 3 kamar gitu, itu secara teknis bagaimana?
Oh ya, itu tentu saja di Nova Village hal itu boleh dilakukan sebagai pelayanan bagi kita untuk melayani konsumen. Jikalau misalkan konsumen ingin custom, prosedurnya adalah konsumen pertama konsultasi dulu ke kita, kebutuhannya seperti apa. Setelah itu kebutuhan tersebut kita tracing menjadi sebuah gambar layouting desain dengan beberapa AP sesuai dengan kebutuhan beliau. Nah, setelah itu masuk ke dalam tahap skematik di mana kami membuat sebuah luasan bangunan tersebut menjadi sebuah kalau misalkan bangunan tersebut melebihi dari luas bangunan standar, maka harga dari standar kita akan naikkan sesuai dengan berapa per meter persegi yang melebihi dari angka luas bangunan standar. Oh, berarti emang ada biaya untuk kelebihan dari bangunan ya kalau untuk ada custom ya, seperti itu ya. Ya. Nah, kalau misalnya kan konsepnya udah hampir sama kalau misalkan Purobu dan Retasu. Nah, kira-kira misalnya dari customnya kita tampilan depannya mau dipercantik atau seperti itu gimana? Ya, jikalau misalkan fasadnya ingin dirubah, misalkan untuk dalam beberapa kasus case tanah dipuk itu bisa kita buat luas bangunan Purobu, tetapi untuk desain fasadnya bisa kita sesuaikan dengan tipe lokasi. Artinya semuanya bisa dilakukan di Nova Village itu, baik custom maupun custom dalam ruangan maupun dari sisi yang lain ya, seperti itu ya. Iya. Oke, ini menarik tuh Pak Diran, Pak Irfan. Kalau kita lihat dari Nova Village dari sisi harga, mulai dari sisi lahan, perizinan, dan progres level pembangunannya juga luar biasa cepat sekali. Ini tentu sangat menarik, apalagi kalau kita lihat presentase konsumennya adalah cash dan soft cash gitu ya. Itu salah satu yang mungkin cukup prestasi nih untuk developer gitu ya, untuk pengembang gitu. Nah, itu apa sih kemudian menjadikan satu trik khusus nih, bagaimana Nova Village di sisi lain saat ini developer sedang recovery nih, atau bahkan mungkin tidur gitu ya karena rebahan di rumah. Nah, sementara Nova Village kita lihat trafficnya masih tinggi aja, di iklan pun juga masih tinggi seperti itu. Itu seperti apa Pak Jiran? Itu kita kembali lagi ke apa yang kita sajikan ya, kita package. Lalu yang kemudian yang kedua apa yang kita jual. Jadi potensi, bukan cuma potensi, kualitas, bukan cuma kualitas, prospek, ya kan. Lalu kemudian ya tentu konsep adalah salah satu yang menjadi value utama yang kita jual. Lalu kita barengin dengan komitmen dalam hal pelaksanaan pembangunannya, karena kami ingin tidak hanya membangun setelah terjual, tapi kita ingin juga ada beberapa unit yang kita bangun secara ready stock sebelum terjual, agar konsumen bisa melihat secara real antara desain dengan realnya. Betul ya. Jadi memang secara umum terima kasih sekali Pak Jiran, Pak Irfan sudah menjelaskan detail sekali nih tentang konsep Nova Village dari sisi perizinan, legalitas, kemudian garansi pembangunan, dan tentunya juga ini meningkatkan kepercayaan konsumen untuk investasi di Nova Village. Oke, Pak Jiran, Pak Irfan, saya ucapkan terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang positif dan baik untuk penjualan Nova Village selanjutnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.